sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita akan memulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga istirahat kami di malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang berbahagia ini dengan napas kehidupan dan semangat hidup yang baru untuk kami dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Dengan segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya kami mengucap syukur dan memuji juga memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, untuk kami lakukan dan kami pertanggungjawabkan, kami ingin mendengar firman-Mu melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang kami dengar mampu menjadikan pegangan dan barometer untuk kehidupan kami dimanapun berada, menjauhi larangan-Mu dan melakukan perintah-Mu. Bersabdalah ya Bapa melalui hamba-Mu, namun di atas itu semua, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami Kau layakkan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini melalui hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 1, dimulai dari ayat 10 hingga ayat 17. 1 Korintus 1, dimulai ayat 10 hingga ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas,
atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita sehati sepikir adalah sukacita dalam hidup manusia, hidup dalam kebahagiaan, kebersamaan, tidak ada perselisihan dan perpecahan. Untuk hidup bersama-sama dengan orang lain, kita perlu mau dan mampu untuk sehati sepikir, seperasaan, dan hidup dalam kebersamaan. Artinya sehati, sepakat, searah, setujuan, satu pandangan, satu pendapat, satu perasaan, dan satu pikiran. Namun dengan siapa kita sehati sepikir? Tentunya dengan orang yang ada di sekitar kita, baik di rumah, di tempat kita bekerja, di organisasi yang kita tekuni, bahkan juga di gereja yang kita layani. Kegembiraan kita bagi bersama dan kesedihan pun kita nikmati bersama pula. Akan tetapi dalam prakteknya tentu sekali itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Bisa dikatakan bahwa pada hakikatnya perbedaan adalah suatu realitas dalam hidup manusia. Dari pandangan-pandangan yang berbeda dan juga cara untuk mencapai tujuan yang berbeda itu dimiliki manusia. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah komunitas itu diakibatkan dari perbedaan pendapat, di mana sulit menerima kelebihan keberadaan orang lain. Hanya kebenaran dan keegoan yang dipertahankan. Aku lebih hebat dari engkau. Aku lebih kaya. Aku lebih pintar. Pendapatku bisa diterima dan masuk akal daripada pendapatmu. Kau harus turuti perintahku karena aku adalah kepala rumah tangga. Dan ini yang harus kamu lakukan karena aku adalah pimpinan. Semua karena keegoan yang kita miliki sehingga sulit untuk menerima kelebihan atau cara pandang orang lain. Sehingga kita menikmati bahkan mempertahankan manisnya dosa
menghiasi dan mengisi hidup kita dengan pernyataan kebenaran ada pada diri sendiri. Bahaya jika itu terpelihara dengan rapi dan baik, maka akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, hidup dalam tekanan yang berakhir dengan kehancuran dan kesia-siaan. Akar dari segala perpecahan adalah manusia berdosa. Setiap orang unik. Setiap orang Allah ciptakan dengan pola pikir, cara berpikir, dan keinginan yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan latar belakang kehidupan yang mampu dan sangat mempengaruhi juga membentuk watak seseorang. Hal ini menambah keberagaman manusia di muka bumi ini. Dan keberagaman itu juga mampu menciptakan keindahan, perselisihan, dan kengerian. Karena adanya berbagai cara berpikir. Sehingga jika itu tidak dikuasai, akan terciptalah perpecahan. Sahabat pendengar radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dalam hidup jemaat Korintus. Ada perpecahan di sana pada waktu itu. Diakibatkan dari pola pikir yang hanya menuntut keegoan, mementingkan diri sendiri dan kelompok sendiri. Di mana kelompok yang satu merasa lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Di mana kelompok yang satu merasa pemikirannya patut untuk diterima daripada pemikiran yang lain. Ada orang-orang yang merasa jika dia ada di pihak Paulus, maka mereka merasa lebih baik dan benar. Jika mereka termasuk golongan Kefas, maka mereka merasa lebih baik dan benar. Inilah inti dari permasalahan. Mereka tidak berpusat pada ajaran Kristus, tapi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka hanya mementingkan egonya sendiri, tanpa pernah peduli memikirkan akibat dari keegoan yang mereka lakukan. Inilah yang mau diberitahukan Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitahukan, bahkan menasehati bagaimana menyikapi perselisihan atau perbedaan yang terjadi. Perselisihan dan perbedaan terjadi bisa saja di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, organisasi, keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga gereja Tuhan. Bahkan bangsa dan negara. Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Bangsa yang diisi dengan kemajemukan, keberagaman agama, suku dan budaya, namun tetap satu. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari keberagaman itu bisa terwujud kesatuan hanya didasari dengan bisa saling menerima keberagaman itu masing-masing. Jikalau sulit untuk saling menerima, akan terjadi perpecahan. Panggilan untuk hidup dalam seia sekata, inilah nasihat dari Rasul Paulus. Hidup dalam kesatuan dan sehati sepikir dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, supaya perselisihan dan perpecahan yang diakibatkan keegoan masing-masing tidak merusak keagamaannya. Itulah nasihat
Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Seia sekata, bersatu dan sehati sepikir akan dapat kita wujudkan jikalau kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang telah menyelamatkan kita. Ya, kita adalah umat Tuhan yang telah menerima keselamatan daripadanya. Sahabat pendengar radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menasihati kita untuk bagaimana melalui kita bisa seia sekata, sehati sepikir, baik sesama di tengah-tengah keluarga, suami dan istri. Jikalau kita selama ini sulit untuk seia dan sekata, mulai saat ini andalkanlah Tuhan agar kita bisa seia sekata dalam hidup berumah tangga. Perbedaan ya pasti ada, tetapi bagaimana perbedaan itu, perbedaan yang kita miliki tidak menciptakan perselisihan, tetapi menciptakan kedamaian. Tidak menciptakan perpecahan, tetapi menciptakan damai sejahtera. Baik di keluarga, baik di organisasi, maupun di gereja, dan di negara tercinta Indonesia. Jangan izinkan iblis berkarya, tapi hiduplah dalam kesatuan, seia sekata, sehati sepikir, hanya dengan mengandalkan dan di dalam Tuhan. Tahun 2023 kini telah kita tapaki 16 hari. Hendaklah kita mampu hidup dan melangkah dan menjalani kehidupan kita baik dengan menerima segala perbedaan, karena itu merupakan satu karunia Allah yang memberi keindahan dan kehidupan, bukan kekurangan. Dengan demikian akan tercipta sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, jauh dari perselisihan, jauh dari perpecahan. Yang ada adalah damai sejahtera. Karena itu, sahabat pendengar radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan diri kita menjadi provokator atau pencipta permasalahan, tapi jadikanlah dan sadarilah, aku yang telah diselamatkan Tuhan menjadikan diriku pembawa damai dimanapun aku berada, dan sekitarku seia sekata, sehati sepikir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami, manusia yang telah menerima keselamatan yang daripadamu, untuk hidup sebagai pembawa damai, bukan provokator yang merencanakan dan menciptakan perselisihan, tetapi hidup dalam damai sejahtera. Kami mampu menerima perbedaan, bukan menjadi kekurangan, tetapi itu menjadi kelebihan. Dan bagaimana kami bisa di dalam hidup kami untuk membawa damai melalui perkataan, perbuatan kami. Biarlah itu menjadi teladan bagi sekitar kami, sehingga semakin banyak manusia yang cinta akan kedamaian, walaupun kami memiliki kehidupan atau kelebihan dalam kepelbagaian dan perbedaan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami. Karena itu ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu beriman kepadamu dan rindu akan pertolongan-Mu. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan perbuatan-Mu saja. Tuhan berkati radio Pelita Kasih agar senantiasa menyiarkan berita sukacita
yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami dalam satu hari ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dan terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Pendeta Teti Dorinda Borsitompul STH di nomor HP
0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salum pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Baru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan harian Salum ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang ingin membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 3909 785 atau nomor HP 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah umum dilakukan 3 kali, yaitu 1 pagi pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia, 2 siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, 3 sore pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.00, ibadah remaja masuk pukul 7.00. Digembalakan oleh 1 Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama 23 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.